Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rin Wulandari dari kelas 21A. Di video sebelumnya, saya sudah membahas materi mengenai strukturalisme genetik. Dan di video kali ini, saya akan membahas materi mengenai teori mimetik. Sebelum kita lanjut ke materinya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Teori mimetik. Secara umum, mimetik dapat diartikan sebagai suatu pendekatan yang memandang karya sastra sebagai tiruan atau pebayangan dari dunia kehidupan nyata. Pendekatan mimetik adalah pendekatan yang mengkaji karya sastra berkaitan dengan realitas atau kenyataan. Pendekatan yang memandang karya sastra sebagai imitasi dan realitas. Teori mimetik adalah teori yang mengkaji karya susastra yang mana ia membahas kondisi sosial masyarakat pada saat itu, atau masa karya susastra itu lahir dan berprinsip kepada meniru terhadap apa yang ada di dalam masyarakat. Puisi Senja di Pelabuhan Kecil ini ditulis pada tahun 1946 oleh Chairil Anwar, dan dalam sejarah kesusastraan Indonesia modern, karya ini tidak termasuk ke dalam salah satu angkatan 45. Resapan hati Chairil Anwar ditumpahkan semuanya dalam puisi ini. Tema yang diangkat dalam puisi ini tentang kemanusiaan, lebih spesifik lagi tentang perasaan si penyair kepada orang yang tidak lagi dicintainya. Puisi ini menceritakan cinta yang sudah tidak dapat diperoleh lagi. Hal tersebut tergambar dengan kondisi atau keadaan masyarakat pada saat itu, yakni tahun 1946, yang mana rasa sedih dan sakit hati para masyarakat masih terasa dikarenakan orang terkasihnya meninggalkannya pada saat masa penjajahan Jepang yang ekstrim. Meskipun kejadiannya sudah hampir setahun yang lalu, namun lukanya masih tetap terasa hingga kapanpun. Kutipan bait pertama, "Ini kali tidak ada yang mencari cinta, di antara gudang, rumah tua, pada cerita. Tiang serta temali, kapal, perahu tiada berlaut, menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut." Pada baris pertama dan kedua kalimat tersebut menunjukkan keputusasaan dalam mencari cinta, bahwa tidak ada lagi pencarian cinta dalam hidup dimanapun juga. Baris ketiga yang merupakan penegasan ulang bahwa barang-barang itu sudah tidak berfungsi lagi. Hal ini menunjukkan bahwasannya sang penulis sudah putus asa dan kehilangan harapan jika dia benar-benar kehilangan cinta. Dan kalimat terakhir seolah penulis sudah pasrah pada keadaan. Menghembus merupakan suatu keadaan di mana membuang napas panjang agar merasa tenang menerima serta mempercayai semuanya. Kutipan bait kedua, "Gerimis mempercepat kelam, ada juga gelepak elang menyinggung muram. Desir hari lari berenang, menemu bujuk pangkal akanan. Tidak bergerak dan kini tanah dan air tidur, hilang ombak." Pada bait kedua, penulis menceritakan keadaan sisi pantai yang menggambarkan keadaan dirinya. Gerimis mempercepat kelam menggambarkan sebuah keadaan hati yang sedih, kemudian mudah sekali tergores. Hal itu menggambarkan kondisi masyarakat yang mana ia merasa senang karena sudah tidak lagi berada dalam masa penjajahan Jepang. Namun ia kembali mengingat perihal orang terkasihnya telah gugur pada saat itu, sehingga harapan untuk mendapatkan hiburan itu musnah, sebab kini tanah dan air tidur, hilang ombak. Kutipan bait ketiga, "Tiada lagi aku sendiri, berjalan menyisir semenanjung, masih pengap harap sekali tiba di ujung, dan sekalian selamat jalan dari pantai keempat, sedu penghabisan bisa terdekap."
Bait ketiga merupakan penegasan terakhir dalam puisi karya Chairil Anwar karena penulis benar-benar menuliskan kalimat langsung tanpa menggambarkan lagi gudang serta rumah. Dia merasa aku sendiri, tidak ada lagi yang diharapkan akan memberikan hiburan dalam kesendirian dan kedukaannya, yang mana menggambarkan jelas kondisi sosial masyarakat pada tahun 1946 yang merasakan kesendirian di tengah kegembiraan perihal kemerdekaan karena ditinggal oleh orang terkasihnya. Kata perpisahan pun penulis sampaikan pada bait ini dengan ditandai kalimat sekali tiba di ujung dan sekalian selamat jalan, seperti ucapan yang terakhir di ujung pencariannya, karena ia sudah mulai pasrah, namun kenangan yang ia miliki akan tetap tersimpan seperti kata terdekap. Dalam puisi ini, penyair mengungkapkan bahwa kegagalan cinta itu menyebabkan hatinya sedih dan tercekam. Ia membutuhkan seseorang untuk menghibur dirinya, namun seseorang yang diharapkan tersebut justru pergi meninggalkannya. Pengarang merasa itu semua merupakan sebuah kegagalan. Hal itu menyebabkan seolah-olah pengarang kehilangan segala-galanya. Pada tahun 1946, orang-orang masih tertanam di benaknya perihal penjajahan Jepang dan masih terbayangkan bagaimana rasa sakitnya saat tidak bisa mengungkapkan perasaan pada masa itu. Namun ternyata orang yang ingin kita sampaikan mengenai perasaan kita sudah pergi untuk selama-lamanya dikarenakan menjadi korban dari penjajahan Jepang. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari puisi ini adalah cinta yang sungguh-sungguh dapat menyebabkan seseorang menghayati apa arti kegagalan itu secara total. Hal itu sesuai dan sejalan dengan kondisi sosial masyarakat di tahun 1946 seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bisa bermanfaat serta dapat dipahami dan dimengerti. Dan jangan lupa untuk menonton video-video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.